Dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini aku mau review stroller dari Bagabueen. Di sini aku bakalan review berdasarkan hasil pemakaian aku selama kurang lebih 8 bulan. Aku baru review karena di sini aku benar-benar mau cerita berdasarkan pengalaman pribadi secara sejujur-jujurnya. Dan itu di video kali ini aku juga bakal bahas mengenai harga, alasan aku memilih stroller ini, review kemudian kekurangan dan kelebihannya. Sebelum aku bahas lebih lanjut mengenai stroller ini, aku bakalan jelasin dulu kalau tipe stroller itu ada dua. Yang pertama seperti ini dan yang kedua seperti ini. Dan aku pribadi lebih suka yang seperti ini. Kenapa? Karena menurut aku stroller seperti ini terlihat lebih ringkas dan enak dilihat. Sedangkan untuk tipe seperti ini menurutku terlihat lebih mengembung dan ketika kursinya dipakai tegak lurus akan terlihat tidak rapi dan bertumpuk di bagian punggungnya. Nah, untuk Bagabueen sendiri memiliki berat 7,5 kg dan bisa digunakan dari bayi baru lahir sampai dengan 22 kg. Nah, banyak banget nih yang bingung 22 kg itu sampai umur berapa. Nah, untuk 22 kg sendiri di sini aku nggak bisa patokin bisa sampai sekian tahun. Kenapa? Karena di sini setiap anak memiliki kondisi yang berbeda. Untuk contohnya saja, aku memiliki dua saudara laki-laki. Yang pertama adalah umur 5 tahun dan yang kedua 2 tahun kurang. Untuk berat badannya, yang 5 tahun ini memiliki berat badan 14 kg dan untuk yang umur 2 tahun kurang ini memiliki berat badan 13 kg lebih. Bayangkan dengan selisih umur yang hampir jauh tapi memiliki berat badan yang hampir sama. Jadi menurut aku pribadi untuk berat badan 22 kg itu tidak bisa dipastikan akan bisa dipakai sampai umur sekian, tapi kita harus lihat dulu kondisi anak kita masing-masing. Nah, sedangkan untuk harganya sendiri, Bagabueen ini memiliki harga yang berbeda-beda. Maksudnya gimana? Jadi untuk harganya tergantung pada warna kanopi dan warna frame yang mama beli. Nah, untuk warna kanopinya sendiri terdapat warna pink, merah, biru, hitam, dan abu. Nah, dan kenapa setiap warna memiliki harga berbeda? Kenapa? Nah, karena setiap warna ada yang dilengkapi dengan fitur peekaboo dan ada juga yang tidak dilengkapi. Untuk warna yang dilengkapi fitur peekaboo adalah warna pink, merah, dan abu. Sedangkan untuk harganya tentu saja lebih mahal yang memiliki window peekaboo. Nah, yang kedua berdasarkan kerangka yang mama pilih. Untuk kerangkanya sendiri terdapat warna hitam dan warna aluminium. Untuk harganya sendiri aluminium dan warna hitam lebih mahal warna hitam. Nah, jadi maksudnya di stroller ini mama memiliki kebebasan untuk mencocokkan warna kanopi dan warna bingkai sesuai dengan selera masing-masing. Nah, untuk aku pribadi di sini memilih warna abu dengan jendela peekaboo dan rangka warna aluminium. Untuk harganya sendiri aku membeli di harga 8.990.000. Nah, kemudian untuk alasannya sendiri kenapa aku lebih memilih stroller ini, sedangkan di pasaran banyak sekali stroller cabin size lainnya. Jadi ketika ditutup bentuknya akan seperti ini. Sedangkan untuk Bagabueen sendiri ketika dilipat bentuknya rapih kotak seperti ini. Nah, jadi menurutku itu lebih rapi aja untuk dilihat. Nah, selain itu ketika kita lipat rapi dalam bentuk kotak, stroller ini memiliki bagasi atau keranjang penyimpanan yang masih bisa kita gunakan. Kemudian, seperti yang sudah aku bilang dari awal, kalau aku lebih menyukai stroller yang memiliki penampilan rapi. Dan Bagabueen ini ketika digunakan dalam posisi newborn, posisinya sangat rapi. Nah, walaupun stroller ini kecil, stroller ini tuh beneran kokoh dan nggak main-main, bahannya beneran premium dan bagus. Selain itu, bagian favorit aku itu dari si kanopinya. Kenapa? Karena menurut aku kanopinya itu anti kusut dan sangat rapi. Banyak banget stroller di luar sana yang memiliki kanopi kusut. Maksudnya gimana? Jadi, ketika kanopinya dilipat seperti ini, kemudian kita buka kembali, maka keadaan di sebelah sininya tuh akan kusut dan terlihat lecek. Sedangkan stroller ini tidak terlihat kusut dan lecek, benar-benar rapi. Dan kemudian ketika kita lipat seperti ini, posisinya pun akan rapi. Jadi nggak berantakan numpuk asal, tapi beneran rapi, enak dilihat aja kalau menurut aku. Nah, sekarang mari kita review strollernya. Pertama di sini aku mau bahas tentang handle-nya dulu.
Untuk handle-nya terlihat sangat bagus dan berwarna glossy. Handle-nya sendiri terbuat dari bahan premium. Di sebelah sini ada talinya dan di sebelah sini adalah kunci. Nah, untuk handle-nya sendiri memiliki 4 posisi, 1, 2, 3, dan 4. Untuk kanopinya sangat bagus, anti kusut, bahan premium. Di sini kanopinya warna grey, terdapat window peekaboo seperti ini. Dan untuk kanopinya sendiri memiliki 3 posisi. Pertama, bisa mom lipat. Kedua, setengah kanopi. Dan ketiga adalah full kanopi. Di sini terdapat sleting. Jadi kalau mau full kanopi tinggal dirapikan seperti ini. Dan ketika ingin menutupnya kembali, kita bisa tutup dengan sleting kembali. Nah, selain itu bagian favoritku adalah kursinya. Kenapa? Untuk kursinya sendiri memiliki 2 posisi. Yang pertama adalah posisi kecil seperti ini, dan yang kedua adalah posisi tinggi. Untuk caranya sendiri, di sini terdapat tarikan yang terbuat dari kulit. Tinggal ditarik aja seperti ini, maka posisinya akan berubah menjadi kursi tinggi. Ini bisa digunain kalau misalnya anak kita udah mulai cukup besar ya, Mam. Nah, tapi jika anak kita masih kecil, kita bisa menggunakan posisi lebih rendah lagi. Tinggal dikebawahin saja seperti ini. Dan jadi, untuk material kainnya, kanopi dan kursi itu memiliki bahan yang sama ya, Mam. Nah, sedangkan untuk fasilitas kursinya bisa menghadap luar dan bisa menghadap belakang atau menghadap ibu. Nah, untuk hadap depan sendiri memiliki 2 posisi. Yang pertama adalah duduk lurus seperti ini, segini ya, Mam. Dan yang kedua adalah posisi setengah berbaring, seperti ini. Sedangkan ketika kita hadapkan menghadap ke ibu memiliki 3 posisi. Nah, untuk merubah posisi dari hadap depan menuju hadap ibu, Mam harus melipat dulu kursinya. Dan caranya adalah seperti ini. Tinggal dorong ke bawah, lalu tutup kanopi, dan masukkan kanopi ke pinggir. Seperti ini. Kemudian, kita harus merapikan bagian ini. Jadi, ketika melipat harus dipastikan kalau lipatannya itu beneran rapi sempurna. Setelah rapi sempurna seperti ini, tinggal tekan bagian kursi, kemudian tarik ke depan, ke arah keranjang, dan rapi seperti ini. Nah, dan untuk menarik kursinya sangat mudah, tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, untuk lipatan kursi yang sempurna adalah seperti ini ya, Mam. Nah, jika terdapat bagian kursi yang keluar seperti ini, maka akan menyulitkan dalam proses bongkar pasang bagian kursi. Dan kita rapikan lagi seperti ini. Setelah itu, tinggal kita pasang dan kita tarik seperti ini, buka dan buka. Nah, dan ini adalah penampilan Bagabu N ketika menghadap ke ibu. Nah, ketika menghadap ke ibu, untuk Bagabu N ini memiliki 3 posisi. Pertama adalah newborn, kedua setengah duduk, dan ketiga adalah duduk tegak seperti ini. Dan bisa dilihat di bagian belakang terdapat warna putih. Ini adalah kunci untuk merubah posisi. Misalnya dari sini kita rubah ke sini, tinggal kita tekan-tekan aja ininya. Nah, untuk keranjangnya sendiri, Bagabu N ini memiliki 2 keranjang. Yang pertama adalah keranjang belakang dan yang kedua adalah keranjang depan. Nah, untuk keranjang belakangnya sendiri, karena ini cabin size, menurut aku keranjang sebesar ini cukup luas dan muat untuk keperluan bayi kita ya, Mam. Sedangkan, nah di bagian depan terdapat keranjang kedua yang memiliki ukuran jauh lebih kecil. Akan tetapi keranjang ini masih kita bisa gunakan ketika stroller dalam keadaan dilipat. Nah, kemudian untuk rodanya, Bagabu N ini memiliki 4 roda kecil. Yang pertama adalah roda di sebelah sini. Untuk roda sebelah sini memiliki roda tetap, artinya si rodanya itu diam, tidak memiliki kendali dan tidak bisa berputar-putar. Sedangkan roda yang kedua adalah roda bagian depan. Untuk roda bagian depan memiliki roda kecil juga, akan tetapi untuk ukurannya sendiri jauh lebih kecil daripada roda sebelumnya. Dan untuk roda depan ini tuh fleksibel ya, Mam, jadi maksudnya bisa digerakkan ke kanan ke kiri seperti ini. Nah, untuk bagian logo-logonya sendiri terdapat di bagian bawah yang dibuat dalam tampilan glossy. Kemudian di bagian pinggir yang terbuat dari woven.
Kemudian di bagian kanopi terdapat logo yang dibordir. Nah, selain itu, biasanya kan kalau misalnya dibordir, bagian dalam itu suka jelek. Akan tetapi Bugaboo ini tidak loh Mam, bisa dilihat. Di sebelah sini memiliki tampilan yang bagus dan rapi. Akan tetapi ketika kita buka bagian dalamnya, maka si bordirnya juga memiliki bordir yang sangat bagus dan rapi seperti ini. Nah, selanjutnya logo juga terdapat pada kursi. Dan untuk logo yang terdapat pada kursi terdapat di bagian atasnya seperti ini. Nah, untuk keamanannya sendiri, stroller ini dilengkapi dengan 5 pengaman, 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti ini, bisa dilihat. Nah, untuk cara pemasangannya sendiri, Mam tinggal masukkan ini ke sini. Seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Dan untuk tombol bukanya tinggal tekan bagian putih di sebelah sini. Seperti ini. Untuk sabuknya sendiri ini bagus ya Mam. Selain bahannya bagus, di sini terdapat busa walaupun enggak terlalu tebal, tapi setidaknya ini lumayan untuk membuat tubuh anak kita lebih terasa nyaman ketika sabuk pengaman digunakan. Nah, untuk remnya sendiri terdapat di bagian bawah yang berwarna putih. Nah, untuk cara pemakaiannya sendiri, ketika mengerem tinggal kita injak ke bawah seperti ini, dan ketika kita ingin menggunakannya kembali tinggal tarik ke atas seperti ini. Jadi ke bawah rem, ke atas membuka rem. Untuk kualitas remnya sendiri menurutku sangat bagus dan pakem ya Mam. Bisa dilihat ini adalah posisi ketika belum direm, dan ini adalah posisi ketika setelah direm. Beneran diam dan pakem. Nah, bisa disimpulkan untuk stroller ini memiliki kelebihan yaitu bahannya yang premium dan super kokoh high quality walaupun dalam ukuran yang kecil. Nah, selain itu, seperti yang sudah aku bilang, karena stroller ini memiliki bentuk seperti puzzle, bulan-bulan pertama aku menggunakan stroller ini aku menemukan beberapa kesulitan, dan setelah itu aku mencari jawaban di YouTube tapi tetap tidak menemukan jawaban. Kesulitan apa yang aku alami saat itu, aku sulit untuk merubah posisi kursi dan handle yang dirasa longgar. Kemudian tanpa berlama-lama aku datang aja ke mother care-nya. Dengan senang hati disambut dengan mbak-mbak mother care yang baik. Kemudian mereka mengajarkan kembali cara menggunakan stroller ini. Selain itu, stroller ini memiliki 2 bagian keranjang, depan dan belakang. Tempat penyimpanan tadi kan sudah diisi oleh kursi. Nah, sedangkan untuk tempat penyimpanan bagian belakang seperti ini, dan ini masih kosong, bisa kita isi seperti ini. Jadi maksudnya walaupun stroller ini dalam keadaan dilipat, kita masih bisa menggunakan bagasi ini dalam keadaan terisi seperti ini. Dan ketika dilipat, stroller ini memiliki bentuk sempurna seperti ini. Bisa dilihat ini beneran kotak sempurna dan rapi seperti ini. Dan seperti ini. Nah, ini anakku 10 bulan dan jika disandingkan dengan stroller, maka akan memiliki ukuran seperti ini. Nah, dan cara untuk membukanya, kita tinggal buka aja seperti ini. Kemudian, kita buka bagian sininya. Cara yang aku lakukan tadi dibantu dengan menekan tombol putih ini. Kemudian agak kita tekan agar lebih kokoh. Setelah itu, tinggal dibuka kembali. Seperti ini. Maka stroller akan siap digunakan kembali ya Mam. Selain itu, ketika posisinya seperti ini, biasanya anak aku akan menempelkan kakinya ke sini seperti ini. Dan ketika kita merubahnya menjadi posisi tidur, maka akan seperti ini. Ini lebih enak ya Mam, bagian sininya bisa anak kita gunain jika anak kita mulai tumbuh tinggi. Dan ini adalah posisi ketika anak aku memakainya berbaring. Ini tumben banget kakinya kayak gini, nggak tahu ngapain. Dan ini adalah contoh pemakaiannya ya Mam.
ke dalam kategori stroller mahal. Selain itu, karena stroller ini adalah stroller cabin size, maka memiliki ukuran kursi yang sangat kecil dan berpengaruh kepada pemakaian. Stroller ini kurang cocok digunakan jika anak kita gemuk. Jadi maksudnya gimana? Aku simpen dulu ya anak aku di sini. Bisa dilihat untuk anakku yang kecil aja, stroller ini terlihat lebih sempit. Kebayang nggak kalau misalnya kita pakai buat anak kita yang lebih gede tubuhnya? Jadi agak sesek aja gitu memang kelihatannya. Kemudian kekurangan lainnya, menurutku bagian kursinya sangatlah tipis. Walaupun di pasaran banyak beredar alas stroller dengan dua macam, yaitu alas stroller tebal dan alas stroller yang lebar, tetap aja kalau menurutku kurang cocok ketika digunakan di stroller ini. Kenapa? Karena stroller ini tuh kecil, terus pas dikasih alas stroller yang lebar atau tebal itu malah membuat stroller ini kelihatan lebih sempit dan pengap. Kekurangan terakhir adalah stroller ini tidak memiliki handle di bagian depan, jadi hanya berdasarkan 5 sabuk pengaman saja ya Mam. Kemudian di sini aku bakalan tunjukin cara untuk melipat stroller ini. Tinggal kita tutup, kemudian kita masukkan bagian kanopi ke dalam, dan kita dorong bagian kursi agar lebih rendah posisinya. Dan kita harus merapikan bagian ini. Jadi ketika melipat harus dipastikan kalau lipatannya itu beneran rapi sempurna. Setelah rapi sempurna seperti ini, tinggal tekan bagian kursi, kemudian tarik ke depan ke arah keranjang dan rapi seperti ini. Nah, dan untuk menarik kursinya sangat mudah, tinggal kita tarik aja seperti ini, kemudian kita balik. Seperti ini. Nah, untuk informasi, jika Mam ingin menghadapkan kursi keluar, maka posisi menyimpannya harus seperti ini. Tetapi ketika kita ingin menghadapkan baik ke arah kita sendiri, tinggal rubah posisinya menjadi seperti ini. Dan kita tarik seperti ini. Buka dan buka. Maka stroller akan siap digunakan kembali ya Mam. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton video kami. Dan jika Mam berkenan, tolong like, komen, dan subscribe ya. Kemudian bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diambil yang baik-baiknya saja dan ditinggalkan yang jeleknya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang dan sampai jumpa.